Sudah ada yang membaca bahannya? Udah Pak, tapi belum semuanya sih. Oke, Nggak semua sih, Pak. ya sudah bagus itu. Oke, kita mulai saja ya. Kita membahas tentang deadlock. Deadlock. Yang kita bahas di sini bagaimana dengan sistem modelnya, karakteristiknya, metode penanganannya, deadlock prevention, avoidance, dan detection. Oke, yang pertama kita memahami tentang teori deadlock. Apa sih deadlock itu? Jadi deadlock itu adalah kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya. Kenapa tidak dapat meneruskan eksekusinya? Berarti ada proses permintaan resource-nya tidak diberikan. Resource-nya tidak tersedia. Misalnya dia mau butuh printer, ternyata printernya tidak ada. Itu yang disebut deadlock. Resource itu semua perangkat yang dibutuhkan ya, resource itu adalah sumber dayanya. Contohnya printer, tape drive, keyboard, speaker, dan lain-lain. Proses membutuhkan akses ke resource secara teratur. Ada yang mengatur. Contohnya, suatu proses itu memegang atau hold resource A, dan dia meminta resource B. Ini yang menyebabkan deadlock. Contohkan kemarin, misalnya reader dan writer, sama-sama mau menulis. Yang satu pegang pen, yang satu lagi pegang kertas. Yang pegang kertas minta pen, yang pegang pen minta kertas. Sama-sama tidak mau mengalah, berarti terjadilah deadlock. Untuk pemahaman tentang deadlock sampai di sini bisa diikuti ya. Oke, ini contohnya. Semafor A dan B di inisial. Jadi si P0 itu dia membutuhkan A dan B. Dia memberikan signal A dan B. Si P1 dia butuh B dan A. Dikasih signal B dan A. Ini nggak bisa bekerja jadinya kan. Deadlock lah dia. Contoh pada bridge crossing ini udah pernah kita bahas. Si mobil yang di kiri mau lewat ke kanan. Yang di kanan mau ke kiri. Sementara trafficnya satu. Nah, ini juga disebut dengan deadlock. Nggak bisa dia. Nggak bisa berjalan prosesnya. Deadlock terjadi ketika prosesnya diberikan hak akses secara eksklusif ke device atau resource. Preemptible resource dapat diambil dari proses tanpa menimbulkan efek yang buruk. Ada non-preemptible resource itu akan menyebabkan proses gagal jika diambil. Seperti pada penjadwalan proses atau CPU scheduling itu kan ada preemptive dan non-preemptive. Dan ternyata kalau dia non-preemptive, dia kalau diambil resource-nya atau bergantian dengan proses lain, dia tidak gagal. Tapi ada juga kalau prosesnya diambil atau bergantian, resource-nya itu ke proses yang lain, dia jadi gagal. Ada efeknya di sana yang harus dipertimbangkan. Sistem model dalam deadlock, tipe resource itu disimbolkan dengan R. R1, R2, dan seterusnya. R itu berarti resource-nya, bisa nanti dia CPU cycle-nya, memory space-nya, input-output device-nya, pokoknya semua resource-nya yang ada di dalam komputer kita. Masing-masing proses itu melakukan utilisasi resource. Jadi pada saat proses itu berjalan, dia meminta resource yang lain. Dia juga lagi menggunakan resource atau lagi use. Atau nanti dia membebaskannya atau rilis resource-nya jika resource-nya sudah selesai.
4 kondisi terjadinya deadlock. Ini yang menyebabkan terjadinya deadlock. Yang pertama, karena mutual exclusion. Mutual exclusion, hanya satu proses dalam satu waktu yang dapat memegang hold result. Jadi kalau resultnya itu di hold, berarti yang lain kan tidak bisa menggunakan result itu, terjadilah deadlock. Atau ada kondisi hold and wait condition, dia memegang A, tapi dia meminta B. Terjadilah hold and wait condition, deadlock nggak dia. Lalu ada yang non-printable condition, hanya dapat dirilis setelah prosesnya selesai. Bayangkan kalau dia non-preemptive atau non-printable di CPU scheduling itu, dia membutuhkan burst time yang panjang, yang lama. Misalnya burst time-nya sampai 2 jam. Atau kita contohkan secara realnya, kita mau ngeprint. Ada proses itu mau ngeprint 1000 lembar misalnya. Sementara ada proses yang P2, dia mau ngeprint 1 lembar. Ada P2, dia mau print 3 lembar. Kasihan kan? Dia bisa bosan menunggunya. Kenapa? Karena yang lagi diproses itu ada mau ngeprint 1000 lembar. Padahal dia hanya butuh ngeprint dari 1 lembar dan 3 lembar. Nah, itu namanya kondisi yang non-printable bisa menyebabkan deadlock. Lalu circulate wait condition. Nah, ini bersirkulasi dia, banyak prosesnya, ada P0, P1 dan seterusnya. Saling menahan result. Saling menahan result. Dia misalnya dia butuh 2 result, tapi 1 result ditahannya. Nah, saling menahan dia dari berbentuk seperti lingkaran jadinya. Oke, result allocation graph. Terdapat himpunan vertex V dan himpunan HE. V itu dipartisi dalam 2 tipe, yaitu P sebagai himpunan proses. R-nya itu adalah result-nya tadi. Nah, saat result H direct H, berarti P panahnya ke R. Artinya si P ini request, dia meminta R result-nya. Proses 1 misalnya, dia meminta result 1. Atau kemudian assignment H atau direct H, R-nya panahnya ke P. Berarti dia ngerilis ini. Si R-nya itu sudah di hold sama si P1. Sedang di use dia. Oke. Ini result allocation graph. Nah, ini gambarnya result allocation graph. Proses itu simbolnya bulat. Baru tipe result itu misalnya ada 4 instance. Maksudnya dia punya kemampuan melayani proses itu sekali 4. Contohnya printernya ada 4. Paham ya sampai di sini ya? Printernya ada 4. Oke, dicontohkan P meminta request instance dari RJ. Berarti si P ini, proses ini, dia meminta R. Nah, dia meminta 1 di sini. Kalau dia mendapatkan atau hold instance-nya, berarti R-nya yang panahnya ke P-nya. Paham kira-kira sampai sini? Halo? Iya, Pak. Paham ya? Lumayan lah, Pak. Oke, jangan lumayan lah. Oke, ini contoh result allocation graph. Nah, ini saya tanya, ini deadlock atau tidak deadlock? Maksudnya, ini prosesnya bisa berjalan enggak? Ada proses P1, P2, dan P3. Nah, ini resultnya. Nah, ada R1, ada R3, ada R2, dan R4. Ini deadlock nggak nih? Oke, saya contohkan aja langsung ya. P1 ini, proses P1, dia kan lagi hold si R2 ya. Ini miliknya sudah. Kalau panahnya ke arah prosesnya, berarti ini sudah hold dia, atau use dia.
Oke, dia memang punya R2. Terus dia minta R1, result 1. Bisa nggak? Enggak kayaknya. Iya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena R1 lagi di hold sama si P2. Hmm. Iya. Oke, kita coba selesaikan P2. P2 hold R1. Baru dia hold R2. Oke, memang milik dia. Terus dia minta R3, boleh? Jawabannya Enggak lah, tidak. Pak. Tidak. R3 lagi di hold sama si P3. P3. Oke, P3 kita kerjakan. Dia tidak meminta result yang lain, tapi dia punya R3. Kalau kita jalankan prosesnya ini P3, jalan nggak? Jalan lah, Pak. Ya. Jalan. Suatu waktu Jalan, Pak. P3 pasti selesai kan? Iya, Pak. Nah, misalnya dia ngeprint 10 lembar, berarti selesai kan? Ya, Setelah Pak. selesai si P3, kita lanjutkan. P2 bisa nggak kita kerjakan? Enggak, Pak. Ya. Jawabannya iya. Oh, bisa. Nah, R1 kan Bisanya? punya dia. R2 punya dia. Lalu dia minta R3 kan boleh. Kenapa? Kan si P3 sudah selesai prosesnya tadi. Kalau sudah Oh, iya, selesai, iya. berarti dia kan rilis R3. Iya. Oke. Setelah itu selesai P3, selesai P2, kita lanjut. Bisa nggak kita kerjakan P1? Bisa. Dia Bisa. full R2, pada saat dia minta R1, bisa ya? Karena Bisa, Pak. P2 sudah merilis R1 dan R2. 2. Gampang ya? Oke. Susah gampang. Menjawab aja si Andre ini. Lanjut. Nah, ini resource allocation-nya ini deadlock atau tidak deadlock? Deadlock kayaknya nih, Pak. Deadlock. Ada yang lain? Coba kita kerjakan. P1 bisa nggak dijalankan? Bisa. Bisa, Pak, bisa. P1 bisa. Dia pegang R2 pada saat dia meminta R1 bisa. Oh, mama siapa itu? Bisa nggak dia minta R1? Tidak bisa, karena R1 kan lagi di hold sama si P2. Iya. Coba kita kerjakan P2, bisa nggak? P2 enggak. Nggak bisa, dia minta R3. R3-nya kan... Waduh, mama siapa itu? Maaf, Pak. Oke. P2 nggak bisa. Kita coba proses P3. Dia pegang R3. Pada saat dia meminta R2 bisa? Nggak bisa. Kenapa? R2 memang dua instansnya, tapi kan satu di hold sama si P1, satu lagi di hold sama si P2. Jadi jawabannya deadlock. Oke? Oke ya? Iya, Pak. Oke, saya lanjut. Kok agak ribet ya, Pak? Apa? Ribet. Ribet. Ini masih contoh yang gampang loh. Nanti kalau ujian kan biasa, pasti lebih sulit. Di contoh gampang, di ujian nanti disulitkan. Itulah. Iya, di ujian nanti lain lagi. Pusing. Oke. Banyak nonton lah. Ya, banyak-banyak nonton. Ini
Ada nih di YouTube yang sudah saya buat. Coba kalian kayaknya kurang kurang apa? Kurang rajin buka YouTube yang saya share itu. Di channelnya kan ada itu. Oke, saya lanjut aja. Gimana Pak? Gak, paket aja nggak dapat. Waduh, Gimana, Enggak gimana mau sering-sering buka YouTube? ya. ada. Paket nggak jalan lagi. Kami belum dikasih. Iya, Pak. Dari Kemendikbud nggak dapat. Enggak, Pak. Loh, kemarin Belum ada dapat, Pak. ini coba ini. Deadlock atau tidak deadlock ini? Ah, Jangan Andre aja yang cakap. Deadlock ya, Pak? Coba. Kita coba P1. Bisa nggak dikerjakan P1? tidak, Pak. Tidak. P2. P2 tidak. Tidak. Bisa. Bisa lah P2 selesai. Bisa. Pada saat P2 selesai, berarti kan kita sudah bisa mundur. Bisa nggak kita kerjakan P1 sekarang? Iya, Pak, bisa, Bisa. Pak, bisa. Bisa. P1 selesai. Dia minta R1 ya boleh, karena R1 sudah dilepas sama si P2 satu. Baru berikutnya P3 sudah bisa nggak? P3, Bisa. hah? Bisa Iya. lah. Kan Bisa. R2-nya Bisa. sudah dilepas sama si P1. Oh, Oke, gampang ya. Nanti saya kasih contoh yang agak ribet untuk ujian nanti ya. aduh. Ayo Oke. nggak tuh, Pak? Contohnya aja ribet. Nggak Hah? bisa lah kamu nih. Masa contoh Kerjain. ribet? Kan aku bilang, banyak nonton kita. Bebek nonton. Nanti alasan paket lagi. Oke, saya lanjut. Ya, Oke, ini caranya ya. Jika Grab. Oke. Metode penanganan deadlock. Ini berarti kita harus memastikan bahwa sistem itu tidak akan pernah dalam kondisi state deadlock. Untuk penanganannya baru memungkinkan semua sistem itu harus masuk ke dalam kondisi deadlock dan kemudian melakukan recovery atau mengabaikan masalah deadlock. Kalau di sistem operasi Unix itu atau Mac OS itu tidak ada cerita deadlock. Itu hebatnya. Kalau Windows yang kalian pakai itu punya si Microsoft pasti sering deadlock. Oke, pencegahannya ini ada mutual exclusion, boleh nanti dibaca ya. Boleh dibaca. Nah, baru saya mau menyampaikan tentang algoritmanya aja. Ini boleh dibaca nanti. Algoritma Benkir. Ada nih cara penanganan deadlock algoritma Benkir ini si Dijkstra ini mengajukan 1995. Ini digambarkan bank itu sebagai operating systemnya. Lalu si customer itu adalah prosesnya. Contoh, si bank itu punya result, saya misalnya banknya ya, sebagai sistem operasi saya banknya. Saya punya duit 100 juta. Siapapun boleh meminjam 100 juta ini. Ya, siapapun boleh dengan catatan selama tidak melewati 100 juta yang dibutuhkan. Yang kedua, dia boleh meminjam lagi. Misalnya dia butuh lagi. Boleh dengan catatan utang yang lama harus dibayar. Oke? Paham ya? Iya, Pak. Oke, saya contohkan. Misalnya tadi saya punya 100 juta. Andre datang. Pak, saya mau pinjam 100 juta. 50 juta. Saya kasih 50 juta. Berarti duit saya tinggal 50 juta. 50 juta.
Datang Feby, Pak, saya mau pinjam 30 juta. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, setelah itu datang si Fadila, Pak, saya mau minjem 30. Bisa nggak? Tidak, Pak. Nggak bisa, orang sisa duitnya tinggal 20. Tapi saya janjikan sama si Fadila. Fadila coba besok datang lagi, karena ada yang mengembalikan utang besok. Oke? Karena setiap pas seperti si Andre tadi, dia mau minjem 30, 50 tadi, saya tanya kapan bisa kembali Andre, harus besok ya. Gitu dia janjinya. Si Baby juga gitu, siap nggak siap, pokoknya uangnya harus dikembalikan besok. Oke, besoknya datanglah si Andre. Rupanya dia nggak cukup 50 juta. Pak, saya ternyata butuh modal lagi. Kurang ini sih 50. Saya mau minjem 10 lagi katanya. Berarti jadi 60 semua kan? Iya, Pak. Nah, saya Iya, bilang Pak. boleh. Tapi yang si 50 itu kembalikan dulu. Dikembalikannya 50. Terus saya kasih sama dia 60. Berarti sisa duit sekarang berapa? 20 lagi ya. Andre 60, si Baby 30 ya. 90 ya. 60. Jadi 10 juta tinggal. Ya, tinggal 10. Lalu datang Feby. Kurang juga nih si Feby. Pak, ternyata saya butuh duit lagi. Kurang. Berapa? Saya butuh totalnya jadi 50 katanya. Boleh? Saya bilang boleh. Kembalikan dulu sih 30 yang kamu pinjam. Dikembalikannya 30-nya. Pada saat saya mau ngasih, ternyata nggak cukup. Feby besok datang lagi. Tujuannya apa? Biar uang yang tidak memenuhi kebutuhan si Feby itu kembali ke saya. Jadi nanti kalau ada datang yang lain, kayak seperti si Padilla tadi, bisa saya layani. Paham kan? Tujuannya si Feby itu jangan hold dia resort-nya. Jadi duit yang si 30 tadi, karena dia nggak mencukupi, kan dia nggak jalan prosesnya, proses si Feby. Jadi kalau nggak jalan prosesnya, mendingan duitnya kembalikan aja dulu. Siapa tahu ada yang datang. Ya kan? Paham nggak kira-kira? Paham kira-kira? Sedikit, Pak. Sedikit, sama aja kayak si Andre. Taunya dikit-dikit. Harus tahu. Iya. Aduh, taunya dikit-dikit aja. Oke, saya lanjut. Begitulah cara kerjanya si algoritma Bankir tadi. Nah, ini algoritma Bankir, strukturnya di sini, kelemahannya, pemulihannya. Oke, nanti bisa dibaca untuk teorinya. Oke, tadi kita masalah dengan deadlock. Saya mau kasih contoh deadlock dulu. Deadlock. Ujian. Nah, ini sebagai latihannya, gambarannya aja. Ini deadlock. Apakah yang terjadi pada resource allocation graph di bawah ini? Sebutkan urutannya, urutan graph-nya. Kalau dia tidak deadlock. Kira-kira coba perhatikan ini deadlock atau tidak sih? Waduh, banyak kali. Aduh, pening. Betul atau enggak nih? Mana? Jangan ngomel aja, Andre. Apa lagi mikir, Pak? Nah, kalau mikir nggak usah ngomel. Dicoba satu-satu loh, biar nggak bingung. Coba dulu P1.
Nah, anggap ini P1 yang sebelah kiri ya. Bisa nggak dikerjakan ini P1? Coba, ini apanya enggak? Sebentar ya, saya ganti soalnya. Nggak nampak dia. Oh, nggak nampak satunya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Coba P1, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Dia minta ini, R1. Bisa nggak? Bisa ya. Iya Pak, bisa Pak, bisa. Karena R-nya ini kan hanya di hold sama si ini, si P2. Terus dia minta ini, yang R2. Bisa nggak? Bisa, Pak. Yang P2 ya Pak? Iya, ini enggak. Si P1 ini dia minta ini, P1. R2. Oh, P1 minta R2. Satu dipegang ini, satu lagi dipegang ini, satu lagi dipegang ini. Jawabannya Enggak, tidak bisa. tidak bisa. Berarti si P1 nggak boleh dijalankan. Coba P2. Dia minta ini, boleh. Dia Boleh, memang boleh. ini, kalau ini kan arah panahnya ke dia kan berarti memang milik dia. Pada saat dia minta R ini, yang R4, bisa nggak? Enggak. Enggak, Pak. Nggak bisa. Ya, error kan? Oke, coba yang si P3. Dia pegang ini, oke. Dia minta ini 2. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Bisa. Nggak bisa. Satu dipegang P2, satu lagi dipegang ini, satu lagi dipegang ini, habis sudah. Berarti P3 tidak bisa jalan. P4. P4. Nggak bisa, dia minta ini 2. Ya kan? Iya Pak, dia minta 2. P5. Dia minta ini 1. Boleh ya? Dia Boleh minta Pak, boleh. satu boleh. Ini memang milik dia. Milik dia. Berarti P5 bisa nggak diselesaikan? Bisa, Pak. Bisa. Kalau habis P5, berarti kan dia rilis ini. Si R3. Rilis R3. Pada saat dia rilis ini, kita lihat aja siapa yang meminta ini 1. Kita coba P2. Ini P6. Bisa dikerjakan. Bisa kan? Dia punya ini 1. Terus minta R4. Jawabannya ini nanti ujung-ujungnya tidak ada. Jadi nanti bisa jawabannya allocation graph-nya ini kan P 1, 2, 3, 4, 5 ya. P5. Terus kemana dia? P5. Selanjutnya tadi kita kerjakan P6. Habis itu? Nah, sudah bebas. Nanti seperti itu cara mengerjakannya. Oke? Ya. Nulis jawabannya ini kayak mana ini? Aduh. Dilihatlah ininya tadi modulnya. Di modul kan ada. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Tidak, Pak. Nah, semoga paham ya. Semoga paham. Ya, Pak, semoga paham. Pak. Nanti bertanya bisa dari WA, tapi saya lebih suka sebenarnya bertanya dari Google Class. Oke? Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, sampai di sini ya. Ya, Pak. Good night. Good night, Pak. Night. See you next week. Yes. See you, Pak. Yes, sir. Yes, sir.